Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya yang hadir masih pada semangat apa enggak? Udah ngantuk apa belum? Capek belum? Pegel belum? Lapar? Nah, lapar, ada yang gengsi bilang belum, yang jujur bilang iya. Jadi udah lapar apa belum? Masya Allah. Sekarang Habib mau ajakin semuanya buat sama-sama baca sholawat. Bisa apa enggak? Siap apa enggak? Keluarin suara yang besar. Bisa apa enggak? Betul? Sallu ala Muhammad. Ya Rasulullah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam miftahi babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqallaha ta'ala wa qala ta'ala aidan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala aidan qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah wa qala nabiyyu Muhammad an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa qala aydan awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya wa qala aydan ar-rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa syahru ramadan syahru ummati wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtarramun dari Allah yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Terkhusus kepada segenap para tuan-tuan guru kita semua, yakni diantaranya Al-Ustaz Abdul Rahman, juga Ustaz Aceh Suhandi, Bapak Haji Salahuddin, Bapak Ustaz Jalal, Ustaz Ajam, Ustaz Udi, Ustaz Asep, Ustaz Badru, dan seluruh para ustaz, para kiai, para muallim yang mungkin tidak tersebut namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat dan takzim al-faqir kepada beliau-beliau, para tuan-tuan guru, para ulama, para pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus al-faqir sampaikan salam penghormatan kepada, alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua sama-sama kedatangan daripada zuriyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Di antaranya ada kakak Al-Faqir, ada Habib Umar Bahsin, dan juga ada Habib Ja'far Syahab, dan ada Habib Sadam Bahsin, selaku anak cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedatangan beliau-beliau menambahkan keberkahan di tempat ini. Amin. Maka dari itu kita sama-sama angkat tangan, doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua, para habaib kita, para tokoh setempat, tokoh masyarakat, para kesepuhan, mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga tak lupa Al-Faqir sampaikan salam penghormatan terkhusus kepada sahibul bait, sahibul wasilah, yang menjadi asbab kita semua sama-sama berkumpul di ini tempat. Tiada lain untuk membasahi lisan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada keluarga besar Bapak Mumuh dan Ibu Wiwin, yang mana alhamdulillah telah selesai melaksanakan daripada hajat anaknya yang menikah, yaitu kedua mempelai yang bernama Ilwan Setiawan dan Siti Halimatus Sa'diyah. Kita doakan khusus untuk sahibul wasilah, sahibul bait, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya. Amin. Seluruh keluarganya Allah jaga. Amin. Seluruh hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan terkhusus kepada kedua mempelai, mudah-mudahan dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan paling istimewa, Al-Faqir sampaikan salam penghormatan kepada seluruh jamaah, para hadirin wal hadirat, kaum bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di tempat ini menjadikan asbab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan diampuni dosa-dosa kita semua oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang atas nikmat dan karunia-Nya kita sama-sama dikumpulkan pada malam hari ini, yang kesemuanya ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya siapa orang yang mana dia berhasil untuk bisa hadir, untuk bisa duduk bersama para orang-orang saleh, duduk berzikir dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, ketahuilah bahwasannya ini adalah suatu hidayah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun orang yang mana dia dalam hidupnya sempat untuk bisa hadir di dalam suatu majelis, berkumpul dengan para ulama, terlebih dengan para zuriyatul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang tersebut telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang secara khusus dipilih menjadi tamu istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir pada malam hari ini dipilih secara khusus menjadi tamu kebanggaannya baginda Nabi besar Muhammad. Beruntung apa enggak? Beruntung. Senang apa enggak? Senang. Ya Allah, kita ini jangankan dijadikan tamu kehormatannya Nabi, kita bisa dikenal sama Nabi aja itu udah luar biasa senangnya.
Sekarang saya mau tanya semua yang hadir, udah pernah ketemu sama Nabi apa belum? Belum. Udah pernah lihat Nabi apa belum? Belum. Lalu bagaimana kalau seandainya Nabi Muhammad kenal sama kita senang apa enggak? Kita dikenal sama Nabi aja, diingat sama Nabi aja, senangnya udah luar biasa. Lalu bagaimana bila kita pada malam hari ini dijadikan tamu teristimewa untuk baginda Nabi besar Muhammad? Maka jangan pernah kita ini dalam hati timbul ada rasa keraguan-raguan untuk hadir di suatu majelis yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena orang yang hadir di majelis taklim, setiap detiknya dia duduk dihitungkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita dengar nama istilah berkah, mungkin kita udah gak asing. Benar apa benar? Benar apa benar? Kita pengen ikut maulid supaya dapat berkah, pengen dekat sama ulama, pengen dapat berkah, pengen kenal, bisa dekat, bisa kenal sama para habaib, pengen dapat berkah. Sekarang pertanyaannya, berkah itu apa? Para muhaqqiqin, para ulama, beliau menjelaskan bahwasanya berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Maka saat kita hadir di tempat ini dengan mengharapkan keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad, artinya kita ini ingin mendapatkan kebaikan yang terus bertambah. Apa itu kebaikan yang terus bertambah? Apa saja dalam kehidupan kita yang terlihat bahwasanya itu adalah hal yang baik, apabila kebaikan tersebut bertambah untuk kehidupan kita, maka kita telah mendapatkan berkah. Sebagaimana kita semua hadir di tempat ini, tempat yang penuh berkah, dan kita pulang membawa keberkahan dan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana contoh, ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, pada punya anak apa enggak? Pada punya anak apa enggak? Nih kalau misalkan anaknya jadi anak yang soleh, itu baik apa enggak? Maka makna daripada berkah tadi, dengan bapak dan ibu hadir ke tempat ini mendapatkan berkah, maka berkah itu bisa berupa anak cucu yang keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan sekarang kita kumpul sama para ulama, besok lusa mudah-mudahan kita punya anak atau cucu bakal jadi ulama. Sekarang kita kumpul punya cinta mahabbah kepada zuriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah besok lusa anak cucu kita bakal ditemuin sama Allah sama anak cucunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yusallul mar'u ma'a man ahab. Karena kata Nabi, seseorang dibangkitkan kelak di hari kiamat bersama siapa yang ia cintai. Maka tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menanamkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad ini hidup ribuan tahun yang lalu. Jangankan untuk berjumpa, memandang wajahnya saja kita belum pernah. Lalu bagaimana agar bisa menimbulkan cinta di dalam hati kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikuti para ulama. Ikuti para ulama, karena ulama ini adalah pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad. Ulama ini adalah sesosok yang akan menuntun kita agar kelak kita bisa berjumpa sama Nabi Muhammad. Terlebih pada malam hari ini kita kedatangan bagian daripada anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kedatangan beliau menjadi asbab kita nanti bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengen ketemu sama Nabi Muhammad, pengen bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Intinya hadirin, kalau secara logika kita pengen bisa kumpul sama Nabi Muhammad, kita pengen mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Bagaimana caranya? Oh, tinggal sholat. Apakah sholat cukup? Tinggal ngaji. Apakah ngaji cukup? Tinggal banyakin sodako. Apakah sodako sudah cukup? Lalu amal yang mana yang bisa antum andalkan untuk bisa menjamin keselamatan antum di akhirat? Mengingat waktu yang kita miliki dan kita gunakan tidak sepenuhnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tegas Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk ibadah. Tapi kita semua coba bayangin, kita ini hidup
kebanyakan mikirin dunia. Bahkan tidak sedikit kita membuang-buang waktu kita, menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Lalu kita gunakan sisa daripada waktu yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba paling jago kalau ditanya, waktu ente ibadah sama Allah kira-kira berapa lama dari 24 jam? Berapa lama? 5 waktu salat paling berapa menit? Ngaji paling berapa jam? Segala macam. Sedangkan dalam 24 jam kita habiskan untuk dunia. Maka lalu bagaimana mungkin agar kita ini bisa mendapatkan keselamatan di akhirat kelak, agar kita ini bisa masuk ke dalam surga, sedangkan ibadahnya kita ini sedikit, dosanya kita nggak berhenti-berhenti. Setelah ibadah yang sedikit tadi, banyaknya kerusakan, banyaknya kekurangan, banyaknya kecacatan, karena tidak sedikit dari kita yang beribadah namun hatinya di situ terdapat sombong, terdapat riya, terdapat ujub, penyakit hati dan lain sebagainya. Maka bagaimana mungkin agar kita bisa memperoleh keselamatan? Satu yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun akhirat adalah rahmat atau kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara agar kita ini bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Dulu para sahabat sedang berdebat. Banyak masing-masing memiliki pemikirannya sendiri-sendiri. Yang mana di antara mereka mengatakan, oh kalau seandainya kita pengen cintanya Allah, pengen cinta kita diterima sama Allah, maka perbanyak zikir. Yang lain mengatakan, kalau kita pengen dapat cintanya Allah, pengen cinta kita diterima oleh Allah, banyak yang sholawat. Yang lain mengatakan semuanya sama-sama saling berbeda, memiliki pendapat masing-masing cara agar bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Hei Muhammad, katakan kepada umat-umatmu, apabila mereka ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin diterima cintanya oleh Allah, maka ikuti baginda Nabi besar Muhammad. Nah sekarang ini kita kumpul kayak begini, zikir, salawat, ta'lim, ini semua adalah hal-hal yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad, dilakukan oleh para salafun saleh. Artinya duduknya kita sekarang ini sebagaimana orang-orang dulu ini duduk. Berarti kita ada di jalurnya. Berarti hadir malam hari ini mewujudkan dan membuktikan bahwasannya kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqamahan agar bisa terus taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti para ulama-ulama yang langsung nyambung jalurnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukur untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, karena ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang paling besar itu apa? Bukan Islam, bukan iman, bukan takwa, bukan Quran, akan tetapi nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya dan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita jadi mengenal Islam. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita jadi mengenal takwa. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita mengenal iman. Dengan adanya Nabi Muhammad, lain sebagainya, kita minal zulumati ilan nur, dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang dalam kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur setelah Allah berikan Nabi Muhammad ke alam dunia, Allah pilih kita semua yang hadir dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan Nabi SAW beliau katakan, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, pasti semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man aba, kecuali mereka yang gak mau. Jadi Nabi udah ngejamin semua umatku ini pasti bakal masuk surga, kecuali mereka yang gak mau. Pertanyaannya, siapa mereka yang gak mau? Hati-hati. Maka dari itu
Banyak di zaman sekarang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, yang mengaku rindu kepada Nabi Muhammad. Namun mereka jauh daripada syariat-syariat, ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi malam hari ini kita semua hadir, pada malam hari ini berkumpul di tempat ini menjadi suatu wujud nyata bahwasannya kita ini ingin digolongkan menjadi orang-orang yang memang ingin masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan siapa orang yang menginginkan untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT, maka Nabi Muhammad jamin kullu ummatin yadkhulunal jannah, pasti semuanya masuk, nggak pakai enggak. Siapa yang nggak masuk? Orang-orang yang nggak mau aja. Siapa orang yang nggak mau? Orang-orang yang membutakan matanya dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menulikan telinganya dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sekarang di sini ada pengajian, datang para ulama, datang para habaib. Ini hal yang baik apa bukan? Ini amal soleh apa bukan? Amal soleh apa bukan? Tapi ada nggak sebagian orang yang dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, agar menjadi alasan orang tersebut tidak mau hadir ke tempat ini dengan alasan sibuk kerja, ada urusan lain, na'udzubillah min zalik. Tapi kita ini dipilih oleh Allah untuk bisa duduk di tempat ini adalah karunia yang sangat besar. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mau ajak sholawat lagi semuanya, keluarin suaranya sama-sama, bisa apa enggak? Ya apa enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Habib mau tanya, kalau misalkan ditanya semuanya cinta sama Nabi Muhammad, jawabnya bakal cinta apa enggak? Cinta. Semuanya cinta sama Nabi Muhammad apa enggak? Cinta. Cinta apa enggak? Cinta. Dalam satu kisah diceritakan, dulu ada seorang perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana perempuan ini adalah perempuan yang sangat solehah, yang sangat baik, sangat bakti, dan sangat menjaga kehormatannya. Dalam satu waktu ini perempuan, beliau memakai cadar, tahu cadar? Memakai penutup wajah karena saking menghindari daripada fitnah-fitnah dunia di luar. Dalam satu waktu beliau sedang keluar dari rumahnya. Lalu tak lama saat dia keluar dari rumah, ternyata di pinggir jalan ada anak-anak muda yang lagi nongkrong. Sampai akhirnya saat dia berjalan digoda sama ini pemuda.
Sama kayak zaman sekarang, benar tidak? Udah kayaknya lo bantu nambah segitu. Loba, alasannya naon? Taklim awalnya minta nomor HP, jangan nanyakan jadwal. Begitu geus menang nomor HP, tungtungna lagi apa? Ada yang marah apa enggak? Udah makan apa belum? Tungtungna ana uhibbuki fillah. Benar? Modus. Kalau ada cowok yang bilang kayak begitu, kalau naik onta jangan lupa mampir ke Mekah. Jangan sekali-kali nyatakan cinta kalau tidak siap untuk menikah. Bisa banget? Bisa banget? Bisa banget? Nih, dalam kisahnya perempuan tadi lagi pakai cadar. Dia jalan di luar, ketemu sama pemuda-pemuda yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Kalau zaman sekarang, assalamualaikum uhti, kayak gitu. Dulu juga ada kayak begitu. Cuman karena solehahnya ini perempuan menjaga yang namanya kehormatan, nggak ditanggepin. Digoda lagi, disamperin sama itu pemuda. Hai, Neng, kamu cek bahasa ulang-ulang ngomong Sunda oh ya. Nanti, kita tadi ngomong Indonesia asa kelaku asa. Ampura ya. Kita tinggalin tegang banget kami. Tadi nama ya ceritanya aja dah bibeja ya. Kan tuh bisa, maksudnya emang Sunda tulen guys. Insyaallah. Jadi lebih mana tadi ngomong? Neng, cenah ge. Coba eta cadarna dibuka. Penasaran kumaha geulisna sih? Bener tuh laki lah meninggal awewe make cadar sok penasaran tuh. Penasaran tuh? Penasaran ningali matana indah bener teh? Dibuka bibirna suwing aja. Ya emang udah rilis. Digoda ku eta laki Neng, buka tuh cadarna. Hayang ningali kumaha geulisna penasaran. Karena setiap keluar imah can pernah aya hiji ge lalaki anu pernah ningali wajahna kecuali suamina tuh istri luar biasa contoh. Sampai akhirnya nggak ditanggepin. Ini pemuda tahu asal usul ini perempuan baik, tapi dia ini punya cinta yang sangat besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampai akhirnya selang beberapa waktu digoda nggak berhasil karena saking menjaganya ini wanita. Terakhir ini pemuda tahu bahwasannya si perempuan ini punya cinta yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Lalu dia katakan, Neng, buka cadarmu dengan haknya Muhammad. Buka cadarmu di hakin Nabi Muhammad. Buka cadarmu dengan haknya baginda Nabi besar Muhammad. Itu perempuan begitu dengar disuruh buka cadar dengan haknya Nabi Muhammad, bergetar badannya, bergetar hatinya, seketika langsung dibuka cadarnya karena saking besar kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dibuka cadarnya, langsung kula laki di toel gadokna. Begitu dibuka di toel gadokna, cari ia awewe langsung lompat balik ke imahna ngadu ka salakina. Begitu ngadu, tadi di jalan digoda aku pemuda, cuman teka goda. Tapi karena manena bawa ngaran hak Muhammad, teu bisa nahan ieu hate sampai akhirnya dibuka eta cadar. Ternyata begitu dibuka cadar ditol gadona, Neng gadona ditol eta pemuda anu lain muhrim. Ieu Neng geus dosa besar. Kumaha ieu Ojo salakina Neng. Hai istriku, tenang, sabar. Sekarang aku akan bergegas berangkat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ini suaminya dia keluar dari rumah langsung berangkat ke rumahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia berangkat nyampe kepada rumahnya Nabi Muhammad, dia mengucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan panik dan rasa takut yang menggebu-gebu, ini sang suami belum menyampaikan apa yang diceritakan oleh istrinya. Ya Rasulullah, ini aku punya istri,
digoda oleh pemuda, dia bisa nahan, dia bisa menjaga. Akan tetapi pemuda tadi, kata Rasulullah, udah tenang dulu, pelan-pelan. Duduk dulu. Minum dulu. Minum dulu ya Rasulullah, minum dulu. Dong. Udah, belum? Untuk bos gitu ceritanya ya. Emang saya tipe emang haus gitu. Diceritakan yang tadi terjadi, lalu kata Nabi Muhammad SAW, apakah benar istrimu itu mau membuka cadar? Karena pemuda tadi dia mengucapkan dengan haknya Muhammad, dengan haknya aku, karena dengan alasan besarnya cinta istrimu kepada utusan Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Benar ya Rasulullah. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang suami, sekarang engkau bergegas pulang, engkau masuk ke dalam rumah, engkau siapkan api, nyalakan api, lalu engkau taruh panci di atasnya, engkau masukkan air, lalu didihkan. Jadi dititah nyiapkan sana, bari dulu nama ke panci, diisian cai, golakeun. Eta bahasa Jepang na bos gitu teh. Golakeun supaya ngerti we kabeh geus we. Jadi begitu beres, ente make loba carita. Karena dulu orang tuh kalau cinta sama Nabi Muhammad itu nggak pakai A, nggak pakai B. Kalau kata Nabi Muhammad A, kata Nabi Muhammad B. Beda sama zaman sekarang. Kita ini punya guru, cek guru nak neng rapihan sendal, langsung pura-pura nyumput, pura-pura sare tengah dengin, pas gitu macam-macam. Tapi dulu Nabi Muhammad SAW kalau udah bilang A sama sahabatnya, maka sahabatnya semua bakal A. Meskipun secara zahir, secara yang terlihat, secara yang nampak, A itu akan mencelakakan dirinya. Tapi karena yakinnya yang namanya Nabi Muhammad SAW itu pasti nggak itu lihat sahabatnya celaka. Jadi pasti diikutin. Jadi nggak pakai banyak tanya. Ini sang suami dia pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, dia menyiapkan daripada apa yang diperintahkan. Dia nyalakan api yang begitu besar. Lalu dia sediakan panci, diisi air, lalu dididihkan, digolakan. Begitu nges ngagolak, balik deh ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, beres perintah, nges disiapkan sanana, nges ditendenan pancina, nges digolakan caina. Kumaha deui ajak Rasulullah. Pemuda, eta panci nu tadi disediakan gede. Ayeuna ente balik ka imah, ente bawa istri ente asupkeun dina jero panci, tutupan. Sampai akhirnya tanpa panjang cerita, ini sang suami dia pulang ke rumahnya, lalu dia temuin istrinya, neng tadi menang kabar ti Rasulullah, ayeuna neng ditita asup ka jero eta panci anu jerona cai ngagolak. Awas, asup tadinya. Tapi karena ini adalah perintahnya Nabi Muhammad, nggak ada pakai nentang, nggak ada pakai nanya kenapa, nggak ada, langsung dijalanin. Begitu siap, kalau emang ini perintahnya Rasulullah, apapun akan aku lakukan, kata perempuannya, karena besarnya rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampai akhirnya dituntun perempuannya, istrinya, dimasukkan ke dalam panci. Begitu masuk ke dalam panci, dia duduk, lalu ditutup. Begitu ditutup, suaminya berangkat lagi ke rumahnya Rasul SAW. Setelah sampai, ya Rasulullah, semuanya telah aku lakukan. Istriku sudah aku masukkan ke dalam panci yang di dalamnya air mendidih dengan keadaan api yang sangat besar sedang menyala. Apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sang suami, sekarang ente pulang ke rumah, ente buka itu panci. Langsung lari, istrina di jero panci. Oh makanya, saya ngomong di tukang ngopi ya pas di tukangnya. Lompat balik kesangan, balik panik. Kunaon karena istrina aya di jero panci keur dikulup. Begitu lompat ka imah, asup ka imah, dibuka eta panci, istrina hudang.
keluar eta istrina, subhanallah, ternyata istrina anu dikulub henteu ngarasakeun saeutik oge nu ngaranna panas. Datang deui ka Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ajaib nih katanya. Ini istri aku yang aku masukkan ke dalam panci yang di dalamnya air yang mendidih dengan api yang menyala, tapi dia subhanallah tidak merasakan sedikit pun panas. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Hai sang suami, ketahuilah bahwasannya benar cinta yang dimiliki oleh istrimu. Karena sesungguhnya siapa orang yang di dalam hatinya memiliki cinta kepada Rasulullah, jangankan api dunia, api neraka saja diharamkan untuk bisa menyentuh jasadnya. Subhanallah. Jadi kita nih kalau punya cinta sama Nabi Muhammad, cinta yang sebenar-benarnya cinta, bukan cinta cuman omong doang. Zaman sekarang cinta banyak omong doang, benar gak? Cinta, cinta, cinta. Ada maulid, datang panitia, pura-pura bijakeun, mak ke Amerika Serikat. Benar, saking ngakuna cinta, dijuta nambahan yang mulu dan wah, alasan. Yang sebenar-benarnya cinta, sampai masuk ke dalam panci nggak ngerasain panas itu perempuan. Kenapa? Karena punya cinta sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jangankan api dunia, api neraka hukum mau bakal derak. Eta jeung jelema anu boga cinta ka Nabi Muhammad. Eta dipertanyakan ka urang kabeh nu hadir di dieu baru cinta eta ka Nabi Muhammad. Cinta na beneran teu? Coba dites. Bisa aja dites. Ya bapak-bapak lagi ngopi coba celupkan. Panas mahal. Intinya mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadikan asbab cinta kita diterima sama Nabi Muhammad. Sekarang gimana caranya biar kita ini bisa diaku sama Nabi Muhammad, biar kita ini cintanya diterima sama Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cinta kepada kita, sedangkan setiap hari, setiap waktu kita nggak pernah lepas dari yang namanya dosa. Setiap waktu nggak pernah lepas dari yang namanya lalai. Setiap waktu kita nggak pernah lepas dari perbuatan maksiat. Benar apa benar? Kalau ibu-ibu mah balik ke dia nges, wah, kumaha tetangga itu cek, nges beda saya tante, oh si kata kieu, wah jibah deh, wah itu tuh, masya Allah, macem-macem, apalagi di zaman sekarang, zamannya apa? HP, zamannya internet, benar ya? Kita nih, jangankan keluar rumah, bisa dapat dosa di dalam rumah aja. Dosa itu ya Allah susah buat dihindarin di zaman sekarang. Benar apa benar? Ya pemuda kabeh nyalakan HP apa ente? Nyalakan HP. Namun orang ke muka internet, muka aplikasi sok kayak iklan teh. Sok kayak iklan. Sanajan urang bukana Quran, aplikasi Quran, aplikasi kitab, maulid, kadang muncul iklan, ada iklan, nyawana iklan TikTok, benar teh? Nu kaluar awalnya teu make tiung, bener teh? Eta awalnya teu make tiung berarti eta aurat, lamun lalaki ningali aurat eta dosa apa teh? Sakitu teh can keluar imah ibu. Karena di imah unggul geus bener dosa zaman ayeuna teh. Makanya guru urang pesen di zaman ayeuna lobakeun anu ngaranna baca istighfar jeung shalawat ka baginda Nabi Muhammad. Kunaon urang kudu baca istighfar ulah sampai urang ngarasa jelema nu paling mulia jeung paling suci. Cuman mentang-mentang make koko, make peci, terus seakan-akan wah anak harus dijamin masuk surga ya mah. Wah, surga kuncina aya tuh di tukang di berangkas, tapi bisa ke situ. Justru semakin seseorang dimuliakan oleh Allah, semakin orang tersebut akan merasa hina. Benar apa benar? Benar apa benar? Kayak sekarang kita kumpul di tempat ini jangan puas. Ah berarti geus ngaji jeung Habib Ali geus hadir geus urang ahli surga we geus teu bisa. Justru tadi kembali kepada pengertian berkah, yaitu berkah bermakna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Lamun ayeuna ibu-ibu bapak-bapak merenang berkah, oke datang waktu subuh nu tadi natara sholat di masjid jadi mangkat ke masjid. Baik apa enggak? Baik apa enggak? Artinya bapak-bapak ibu-ibu benar-benar menang berkah. Anu biasana ibu-ibu sok popolotot ka salakina, balik ti dia isukan geus polotot tapi senyum ka salakina. Baik apa enggak? Artinya ibu-ibu dapat berkah.
dan lain sebagainya. Pemudi-pemudinya di sini yang hadir, pulang dari sini ada yang ngelamar cowok yang soleh, yang baik, yang ganteng, good looking. Baik apa enggak? Berarti pemudi di sini yang hadir dapat berkah. Pemuda nah yang teh. Pemuda misalkan balik ti dia nincak tai kotak. Baik apa enggak? Nincak tai kotak baik. Nah, pemudi balik ti dia manggi duit sakalung. Baik apa enggak? Baik. Maka artinya pemuda nu hadir di dia menang berkah. Amin. Tapi intinya jangan kita selalu menyangkutkan hal keberkahan ini selalu dengan keduniaan. Lamun loba duit berarti berkah, lamun teu boga duit berarti teu berkah. Enggak. Duit itu bukan tolak ukur hadirin. Kita ini punya napas. Nih kita napas ini gratis, tanpa kita minta dikasih sama Allah. Coba kalau seandainya napas disuruh bayar, sehari kalian napas berapa kali? Ribuan, sarung hitungnya tadi tuh kan. Rajin amat hitungan napas. Jadi 2 kilo. Wahai hitung. Benar tak? Jadi lebih mahal mana duit atau napas? Coba tinggal di jelema nu gering, anu geus teu bisa napas kudu make oksigen. Sa oksigen eta beraha duit kira-kira? Kabayang mahal lah, bener tak? Bener tak? Maka pandai-pandai kita ini untuk mensyukuri nikmat. Jangan cuma duit tuh dipikiran. Percuma loba duit lamun seandainya ngajadikeun mudarat. Tapi mudah-mudahan loba duit bari membawakan manfaat. Amin. Karena memang loba duit dia perlu nya. Benar teh? Benar tuh loba duit. Nah, aya pengajian rutinan, kabeh keur pusing mikiran dana, geus teu kudu pusing, loba duit mah tinggal golosor, bener teh? Nah, mudah-mudahan ieu sing balaleunhan kabeh na hadir. Amin ya Allah. Sing loba duit. Amin. Ku aing diingetan ya, ti ayeuna awas lamun sebenghar poho ka aing ya. Ingat lamun loba duit mereh ya, ulah teh. Pokoknya mudah-mudahan biar ziyadatul khair semuanya. Amin ya Allah. Tambah kebaikan semuanya. Amin ya Allah. Nih, kita kumpul tadi udah baca sholawat di awal, terus barusan juga kita baca sholawat. Jangan pernah sepelekan yang namanya sholawat. Dulu di zaman Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah kedatangan satu ibu-ibu. Yang mana ini ibu-ibu sambil nangis, dia cerita, dia curhat kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia katakan, wahai Imam, ketahuilah bahwasannya aku memiliki seorang anak perempuan yang baru saja meninggal. Aku datang ke tempatmu, aku datang kepadamu untuk meminta suatu amalan. Sampai akhirnya diberikan suatu amalan oleh Imam Hasan Al-Basri. Lalu sang ibu tadi pulang. Begitu pulang dia mengamalkan apa yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Tak lama singkat cerita, ini si ibu, dia tidur, di dalam tidurnya dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia sedang berada dalam perjalanan. Dalam suatu perjalanan, namun di perjalanan tersebut tercium bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk, nggak enak. Sampai akhirnya dia sambil berjalan mengikuti bau tadi. Ternyata perjalanan tadi dan bau yang tercium tadi itu bersumber di dalam suatu makam atau kuburan. Begitu dilihat itu kuburan, ternyata kuburan tersebut di dalamnya ada anak perempuan yang baru meninggal yang sedang diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia saksikan dengan tercium bau yang sangat luar biasa, dia menangis. Dia bangun dari tidurnya, lantas dia bergegas lari menuju Imam Hasan Al-Basri. Dia ceritakan, wahai Imam, tadi aku malam bermimpi. Di dalam mimpiku tercium bau yang sangat busuk. Dan ternyata bau tersebut bersumber dalam satu kuburan, dalam satu makam. Dan aku saksikan di dalam kuburan tersebut ternyata anak perempuanku yang baru meninggal sedang disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong wahai Imam. Lalu Imam Hasan Al-Basri beliau bersedih. Pulanglah ini ibu. Tak lama, singkat cerita, dalam satu waktu kejadian pula Imam Hasan Al-Basri yang dia bermimpi serupa.
Sama mimpinya dia sedang dalam satu perjalanan. Di dalam perjalanan tersebut namun tercium wangi yang sangat luar biasa, yang tidak pernah ditemui di alam dunia, yang lebih wangi daripada yang dicium oleh Imam Hasan Al-Basri. Dia bingung, dia heran, lantas dia mengikuti arah wangi tersebut. Ternyata wangi tersebut bersumber di suatu makam, di suatu kuburan. Dan pada saat dia lihat kuburan tersebut, ternyata di dalam kuburan tersebut ada seorang wanita yang mengenakan gaun yang sangat indah, pakaian yang sangat mewah, yang sangat megah. Sampai akhirnya ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, "Man anti? Siapa engkau wahai perempuan? Begitu indah, begitu wangi, begitu harum. Siapakah engkau wahai perempuan yang ada di dalam makam?" Lantas perempuan tersebut dia menjawab, "Wahai Imam, ketahuilah bahwasannya aku adalah anak dari seorang ibu yang tempo hari pernah datang kepadamu." Kaget Imam Hasan Al-Basri. "Bukankah ibumu baru saja datang kepadaku? Dia menceritakan bahwasannya engkau ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jawab perempuan tadi, "Benar wahai Imam. Walakin zata yawmar rajulan yamshi 'alal qubur wa yusalli wa yusallim 'ala sayyidina Muhammad." Kemarin aku disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Namun datang satu waktu dalam satu hari, ada seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut dia pernah berjalan di atas kuburanku. Saat dia melewati kuburanku, dia berjalan di atas kuburanku. Pemuda tersebut dia membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Pada saat pemuda tersebut membaca sholawat di atas makamku sambil lewat, saat itu juga Allah mencabut segala azab dan siksanya dan digantikan dengan rahmat dan karunia serta nikmat yang begitu luar biasa. Masya Allah. Bayangkan, satu sholawat yang dibaca nggak sengaja lagi lewat, itu menyebabkan ahli kubur diangkat azabnya, diganti dengan nikmat. Lalu bagaimana dengan kita yang hadir? Bukan dibacakan sholawat oleh orang, tapi kita secara sadar membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka jangan pernah sepelekan yang namanya sholawat. Kalau mau dibahas tentang sholawat masih panjang luar biasa. Cuma karena waktunya udah malam, intinya pegang itu yang namanya sholawat, pegang itu yang namanya istighfar. Dua senjata ini untuk menjadi benteng kita agar kita bisa selamat di dunia maupun akhirat. Bukan berarti dua wirid tadi, dua amalan tadi kita baca terus kita meninggalkan amalan yang lain. Enggak, yang lain tetap jalan. Yang biasa baca ratib, baca ratibnya. Baca maulid, baca maulidnya. Baca yasinan, baca yasinnya. Baca al-kahfi, baca kahfinya. Ada sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan ibadah lainnya. Jalankan, namun ditambahkan untuk memperbanyak membaca istighfar dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat orang tua kita dulu, coba kita perhatiin. Orang dulu tuh, kalau dia lagi masak, yang dibaca apa? Sholawat. Sambil masak, sambil salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibi. Sambil masak yang dibacanya sholawat. Berkah daripada pembacaan sholawat masuk ke dalam makanannya. Makanan disuguhkan kepada suami dan anak-anaknya, lalu dimakan oleh keluarganya, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan berkah sholawat yang dibacakan oleh sang ibu yang sedang memasak. Hal sepele tapi menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kalau ibu-ibu sekarang lagi masak, apa yang dibaca? Asal kau keong Cun. Oh, negara anaknya jangan ditutut. Lu dinyanyikan keong lah. Orang tua kita dulu kalau mau tidur apa yang dibaca? Nggak pernah lepas sholawat sama Nabi Muhammad. Mau tidur aja pamitannya sama Nabi Muhammad. Sampai dia tidur, di dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah. Berkah sholawat yang dia baca sebelum dia tidur, artinya sebelum dia tidur dia berpamitan kepada Rasul SAW dengan membacakan sholawat. Anak muda sekarang
Kalau mau tidur pamitan sama siapa? Nah, my baby Q. Komo budak ayeuna zaman ayeuna mah budak leutik hungkul geus bobogohan bener teh? Budak SD geus bobogohan bener? Aya sugan di dieu. Budak SD manggilna Abi jeung Umi. SD ya budak SD. Bari ngechat, bari ngomong, Umi, tuh kan sayang langsung. Umi, ini udah malam, Umi udah ngantuk apa belum? Iya Abi, bentar lagi Umi mau tidur. Ajak Abi nak, Umi sebelum tidur jangan lupa udah minum susu apa belum? Cek awalnya udah Abi, baru aja beres minum susu. Cek lalakina mana coba potongkan susu. Susu. Kacau. Susu yang diminum. Yeah. Sampai akhirnya dipotongkan susu nana gelas. Nah gelas ya teh. Nah gelas. Dipotongkan oh iya. Lalu cek si lalakina, Umi doain Abi. Nih Abi besok di sekolah ada pemeriksaan kuku. Nah lagi budak SD. Dikata si perempuannya, iya Abi, Nda, Umi selalu doa yang terbaik buat Abi. Abi, Umi sekarang udah ngantuk mau langsung tidur dulu ya, pamit kakak bogohna. Cek si lalakina, iya Umi bobo yang tenang, bobo yang enak. Abi selalu minta sama Allah, ya Allah turunkanlah malaikat pada malam hari ini untuk menjaga bidadariku yang sedang tidur. Akhirnya turun malaikat Ijrail pencabut nyawa. Kawan, anu bobogohan mudah-mudahan sing palarutus. Geus teu kudu make bobogohan, lamun emang geus siap langsung datang ka imana lamar. Bismillah mobil tuh siap? Betul. Anu teu putus, HP-na rusak. Mun teu rusak, insya Allah balik ke dia HP-na leungit. Pokona nu masih bobogohan sing palarutus. Sedikit pengetahuan, pacaran itu bukan syariatnya Nabi Muhammad. Pacaran itu haram jelas. Dalam Quran dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Jelas, jangan sekali-kali engkau dekat-dekat yang namanya zina. Pacaran ini adalah salah satu sarana mendekatkan seseorang kepada zina. Contoh dong malam sekarang nih nikah dua mempelai. Ini contoh yang bagus. Tidak langsung nikah kalau udah siap, nggak usah pakai pacaran. Bukan syariatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ngaku, oh ada kok cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hati. Kita cinta banget kok sama Nabi Muhammad, tapi kita masih pacaran. Hati-hati. Jangan sampai cuman di lisan doang, tapi nggak sampai hati cinta kita kepada Nabi Muhammad. Takutnya nggak diaku sama Nabi Muhammad. Maka ikuti syariat jalur yang dibawa, yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir daripada panjang umur, yang sehat walafiat, rezekinya biar luas, biar digabul segala hajat. Yang hadir mungkin ada yang lagi sakit, biar disembuhkan penyakitnya, atau mungkin meninggalkan keluarga, tetangga, saudara, famili, semua yang lagi sakit. Mudah-mudahan keberkahan malam hari ini biar Allah sembuhkan penyakitnya. Orang tua kita mungkin lagi sakit di rumah, biar disembuhkan oleh Allah SWT. Biar panjang umurnya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, yang beristiqamah, yang di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Habib tutup, Habib mau menyampaikan amanat daripada kita punya guru Al Habib Reza bin Abdullah Syahab, yang mana beliau mengirim salam kepada jamaah semuanya, salam penuh cinta dan penuh kasih sayang. Dan juga beliau meminta atau menitipkan untuk Habib menyampaikan permintaan maaf khususnya kepada Sohibul Bait dan umumnya kepada seluruh para jamaah karena tidak bisa hadir atau berhalangan hadir
Karena subhanallah Habib Reza dari minggu kemarin dia acara nggak berhenti-berhenti, pagi, siang, sore, malam, dari Ciamis ke Bandung, kemana-mana muter nggak berhenti-berhenti, sampai akhirnya tadi pulang ke rumah dia dalam keadaan mukanya pucat sakit. Maka doain mudah-mudahan beliau biar disembuhkan lagi sama Allah. Mungkin ada yang bertanya juga, memang hubungan Habib sama Habib Reza apa? Jadi kebetulan Habib Reza itu adalah kakak ipar. Beliau nikah sama kakak saya. Ya, ningali adina ganteng pasti tetehna geulis. Makanya Habib Reza bogohan. Doain mudah-mudahan Habib Reza biar sehat lagi. Amin. Dan insya Allah tanggal 27 pun beliau akad secara resmi KUA. Karena sebelumnya udah nikah siri sama anak punya kakak. Doain biar lancar semuanya. Amin. Biar nggak halangan, biar nggak ada hambatan. Dan khusus mintakan Fatihah khusus untuk beliau. Mudah-mudahan berkahnya pembacaan Fatihah kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit beliau. Amin. Biar beliau bisa sehat kembali, biar bisa dakwah kembali. Al-Fatihah bin Yati Syifa bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaril Fatihah. Pada yang kedua kita khususkan khususnya untuk kedua mempelai, mudah-mudahan jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah yang penuh dengan keberkahan sehingga kelak beliau memiliki momongan, memiliki anak cucu keturunan, mudah-mudahan biar jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah yang terakhir khususkan untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa Al-Fatihah yang terakhir khususkan untuk diri kita dan keluarga kita, mudah-mudahan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala penyakit, biar digabul segala hajat-hajat kita. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan terakhir sebelum ditutup, Habib ingin menyampaikan bahwasanya kita punya guru, salah satu dari Dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu keturunan Nabi, yang beliau memiliki mau mengajak kepada semua jamaah untuk menghidupkan sunnah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah mencintai Nabi Muhammad. Siapa orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada tempat untuknya melainkan di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnahnya Nabi Muhammad? Banyak, namun di antaranya ada satu kesukaan Nabi Muhammad, yaitu parfum. Tahu parfum? Supaya tebarau kelek. Parfum, sok maraki minyak sengit teh ya. Pasok make? Nah, iya Habib dari Habib Reza, beliau mengamanatkan ada minyak. Mudah-mudahan kita semua harapkan keberkahan dari beliau. Mudah-mudahan dapat berkahnya aja. Minyak mah di mana-mana geloban dijualan benar teh. Tapi saha nu ngajualna urang ngaharepkeun keberkahan. Urang meuli hiji insyaallah rezeki urang tambah gede. Tambah loba, tambah lancar. Ini berapa harganya satunya, Set? Goceng, jalan teh. Satu botol harganya Rp50.000. Benar goceng. Nolnya tambahan hiji. Rp50.000 uang yang sedikit dari sekian banyak harta kita. Tapi dengan Rp50.000, insya Allah sunnahnya kita dapatkan, cinta Nabi insya Allah kita dapatkan, berkahnya nggak bakal putus-putus insya Allah. Jadi siapa yang mau ingin berminat untuk membeli ini minyak, mungkin sekarang sambil salawat apa gimana? Sambil salawat, sambil nanti diider mungkin ya.
Dieder nanti yang mau beli silahkan. Kita harapkan keberkahan aja udah bismillah. Ya, keberkahan aja. Yang mau silahkan. Karena ini yang jual habaib cucunya Nabi Muhammad SAW, niatkan karena mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Kita sama-sama baca salawat. Yang mau beli silahkan nanti diputar. Salatullah